posisi lagi di Kodim Sumedang, budidaya pupuk. Ketika pada saat awal kita lihat parameter ketika dia mengeluarkan gas, ada gelembung. Nah, makanya saya sengaja bentuknya seperti ini. Ini tinggal dialirkan dan masukkan ke botol lagi yang diisi air. Ketika ini ada gelembung, nah itu berarti dia aktif kembali. Itu adalah salah satu ciri, oh ini masih aktif. Dan ini pasti akan mengurai bahan-bahan tersebut dalam skala per 1 liter. Silahkan, nanti ini diambil setelah dari beres ini ya, kita praktek. Kebetulan saya bawa melas ini cukup banyak juga. Selain dedak, bahan aktifnya pengganti kalau seandainya nggak ada apa aja? Bukan, dedak itu bukan bahan aktif, tetapi makanan untuk bakteri. Ya, makanannya selain dedak, Gula, gula. molase, wajib. Apakah Lebih bisa baik diganti susu? lebih baik tidak menggunakan dedak, hanya cukup dengan molase atau gula. Minimal molase dengan aja, minimal molase aja lah. Ya, Bisa diganti pakai susu? bisa. Tapi kan harga susu berapa? Nggak susu yang udah ini. Kan susu basi kita. Susu basi. Nah, Nah, gitu loh, kalau seandainya. susu basi itu kita berbicaranya lain lagi. Karena dalam susu itu ada bakteri lain. Sedangkan ini bakteri-bakteri yang menguntungkan. Di dalam susu itu harus diuji lagi. Terdapat bakteri apa saja itu yang bisa membuat basi. Yakult Bisa. Justru Yakult itu adalah starter ketika kita tidak memiliki ini. Yakult ditambah air, ditambah ini, udah jadi ini. Sederhananya, cuman kan itu beberapa bakteri saja. Eceran molase dibikin aja. Yang pasaran biasa-biasa sih 4.000 molase per kilo, 4.000 rupiah. Air ya kalau per kubik pam itu 2.000 rupiah, berarti berapa rupiah ya air? Gratis lah air ya, gratis ya. Nah, Bentar, airnya bebas ya, air pump bisa atau harus air yang bersih seperti air sumur atau Mana air? sebaiknya airnya tidak mengandung kaporit. Karena Mengandung? karena kaporit itu dia mengandung bakteri juga kan. Nah, nanti di situ akan ada perkelahian antara si bakteri yang terkandung dalam kaporit dan Di mata air. bagusnya air sumur lah ya. lebih bagus air sumur. air tanah. Ya, Di mata air. Soalnya mata air kayaknya larut gitu gimana? Ya. Sama itu. Ya, dimasukkan ke dalam. Jadi Paham. kita buat larutan dulu yang sudah dikonsentrasikan dalam air. Tila Pak Dede menteri selamatin apa? Tinutong. Ya, kemudian dimasukkanlah buah-buahan ini. Ya, Itu harus tertutup rapat ya. tertutup rapat. Nggak boleh ada udara Udara. masuk. Ya. Jadi nanti ini harusnya dibor, dikasih ventil, dibaut lagi, didras, dikasih seal dulu lah ban gitu. Tanpa dibuka itu. Ditanyakan apa Dede? Itulah katakan udah jadi, siap untuk jadi pupuk itu dipakai. Nah, kalau ini tidak akan laku. Tetap aja gini. Tetap. Bahkan kulit jeruk pun lebih segar penampakannya. Oh gitu. Lebih segar, Iya ya. lebih segar. Tapi yang dia urai itu bukan wujudnya, tetapi yang dia urai itu kandungan nutrisi di dalam kulit-kulit ini tersebut. Lihat aja nanti, pas seminggu buka kulit jeruk, kulit buah-buahan yang agak busuk pun akan menjadi lebih segar. Oh gitu. Inilah kelebihan dari yang saya punya mikrobakteri ini. Bukan langsung Hancur, Pak. ya, Iya. hancur. Nanti setelah sekian lama baru dia laku. Jadi yang diambil itu hanya airnya saja. Iya iya. Ketika kita ambil air, nah nanti ini setelah kita jadi,
ketika mau diaplikasikan, mau menyiram ke tanaman, baik tanaman hias, tanaman produksi atau apapun, perbandingan 1 liter berbanding 100 atau 1 berbanding 50 lah. Ya langsung pada dia Paling pekat 1 berbanding 10. Paling pekat. Nah, kita banyak ini, tanaman kita tidak terlalu banyak, kasih 1/10. Kandungan dalam masing-masing bahan ini pun tidak sama. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa organik itu harus sekian kilo, harus sekian liter, tidak bisa. Ini mikrobakteri yang sedang dalam dormansi. Sebetulnya sebaiknya kita harus menggunakan masker ya. Ini baunya khas, boleh tajam. seperti tape, silahkan ya, seperti tape ya. Nah, karena ini kapasitas 150 20 ya? ya, minimum 1 liter 1,20 liter ya, tapi kita kasih karena kita Tapi 1/10 Stoknya lah. banyak, ya kasih stok 2 liter banyak. lah. Ya nggak apa-apa, lebih banyak. Boleh nih. Nah, ini harus dilarutkan Ini larut langsung. ini. Nah, ini sudah terlarut begini, diamkan 5-10 menit agar dia aktif. Hidup lagi. Ya, agar dia aktif. Ya, kita tutup agar tidak terlalu terkontaminasi. Oke, kita bahas tadi mengenai Masker. ini kenapa harus menggunakan masker. Coba kita sharing saja, kita mengingatkan lah paling tidak. Kenapa alasan ketika mikrobakteri ini kita buka dan kita tuangkan akan kita aplikasikan, kenapa kita harus menggunakan masker? Ada bakteri di dalamnya. Gasnya agar tidak terhirup oleh kita. Ya. Kan sudah mati, kan sedang dormansi, sedang tidur, tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada gas. Berarti tidak, apalagi Supaya bakteri yang jahat atau dari hembusan kita masuk ke starter itu. ya, betul. Ada lagi. Ini yang sudah di apa? Siap ditutup. Sudah diberikan larutan, sudah diberikan bahan-bahan organik, siap terfermentasi. Nah, dan kita tutup. Ini yang baru dilakukan oleh Bapak Pak Bambang. Ini membuat simulasi larutan konsentrasi mikrobakteri dengan air yang akan memfermentasi bahan-bahan organik jadi TOC. Ini harus pelan-pelan Bang, di sini dulu. Tenggelamkan dulu. Ya, pelan-pelan. Jangan dituangkan, dilarutkan dulu. Tenggelam. Nah, begitu. Kayak bunga. Sabunnya. Sebetulnya bahan biobakteri yang kita punya ini adalah bisa untuk mengawetkan buah-buahan.
direndam selama 1 malam, ditiriskan.